Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan teman-teman kelas 2D yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu secara daring di siang hari ini. Sholawat serta salam berupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Muhibut Tobar Suparman selaku moderator dari kelompok 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Elvin Kamala Zahra, yang kedua ada Khaila Syanin, dan yang ketiga ada saya sendiri Bintang Muhibut Tobari Suparman. Adapun materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu kasih sayang dan tanggung jawab pendidikan. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saudara Elvin Kamala Zahra. Kepada saudara Elvin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvin Kamala Zahra dengan NIM 2104083. Akan menjelaskan materi pertama, bagian pertama bagaimana konsep kasih sayang dalam pendidikan. Kita lihat dulu bagaimana sih arti dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau lebih, ditandai dengan adanya perasaan sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, juga saling memberi antara keduanya. Kasih sayang juga merupakan kebutuhan alami dari manusia. Manusia ini tidak bisa hidup tanpa adanya makanan dan minuman. Layaknya manusia juga tidak bisa hidup tanpa adanya kasih sayang, karena manusia merupakan makhluk sosial. Kita beranjak bagaimana sih dampak dari kasih sayang dalam pendidikan. Nah, jika ada dampak positif, lalu maka ada dampak negatif pula. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana dampak positif dari adanya kasih sayang dalam pendidikan. Yang pertama yaitu anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, kuat, karena anak-anak ini tidak takut untuk mengekspresikan pemikirannya, sehingga mudah untuk bergaul dengan orang lain karena diberikan kepercayaan juga ketulusan kasih sayang seorang guru. Lalu selanjutnya ada menyehatkan saraf dan fisik, di mana anak-anak ini tentu akan sehat mental dan fisiknya, karena ini akan berimbas kepada kesehatan mental mereka. Lalu selanjutnya ada memiliki hati yang hangat. Jika guru memberikan kasih sayang yang sesuai dengan proporsionalnya, maka mereka ini akan cenderung memiliki karakteristik hati yang hangat. Lalu yang terakhir akan menuai kesuksesan dalam mendidik anak, yaitu menyelamatkan anak dari sifat-sifat yang kerdil. Di mana bisa kita tahu sifat kerdil itu merupakan refleksi dari ketakutan yang berlebihan. Nah, sebagai contoh, anak-anak ini benci terhadap perbuatan seseorang tertentu. Jadi mereka ini membenci orang-orang yang di sekitarnya tanpa orang-orang yang dibenci ini tidak tahu mereka mengapa membenci dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari kasih sayang dalam pendidikan. Nah, sesuatu yang berlebihan ini tidak baik untuk anak juga untuk semuanya. Nah, seperti halnya dalam kasih sayang yang terlalu berlebihan, bisa kita lihat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan bagaimana kasih sayang ini jika dilakukan secara berlebihan. Yaitu pertama ada timbulnya sikap yang ingin selalu diperlakukan secara istimewa. Nah, anak-anak ini cenderung tidak mau untuk diperlakukan sama dengan teman-teman lainnya. Apalagi jika anak-anak ini diperlakukan tidak istimewa, karena anak-anak ini sudah sering untuk diperlakukan secara berbeda dan secara istimewa dibandingkan anak-anak lainnya, karena mereka ini merasa mereka juga sudah sering untuk diberikan perlakuan yang berbeda dan mereka ini tidak mau untuk diperlakukan secara
normal seperti anak-anak lainnya. Lalu yang kedua ada menjadi anak yang rentan akan masalah. Hal ini berketerkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu kehilangan kepercayaan diri. Nah, anak-anak ini cenderung mereka ini tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupannya, karena mereka ini sudah sering untuk bersembunyi di belakang guru-guru, karena guru-guru ini sering membelanya. Nah, kasih sayang yang berlebihan ini cenderung anak-anak ini akan membuat stigma negatif kepada anak-anak, karena mereka ini jika ada masalah pasti juga akan dibela. Lalu jika mereka salah pasti juga akan dimaklumi. Nah, hal ini merupakan hal yang salah karena mereka ini perlu adanya diberikan ketegasan bagaimana mereka jika salah atau mereka ini memiliki adanya apresiasi yang harus diberikan. Nah, hal ini tuh harus sebanding. Lalu selanjutnya, mereka ini tidak mau mengembangkan diri mereka karena mereka ini sudah merasa cukup, mereka ini sudah merasa unggul dibandingkan teman-teman lainnya. Dan ini akan menimbulkan manusia mereka ini timbul menjadi manusia yang sombong dan juga memaksakan kehendak mereka, dan dia ini tidak mau untuk menghargai pendapat-pendapat temannya. Temannya ingin berpendapat, mereka ini tidak mau untuk mendengarnya, bahkan mereka ini tidak mau untuk melihatnya, atau misalnya mereka ini mengacuhkan bagaimana sih pendapat-pendapat teman-temannya terhadap mereka atau terhadap masalah-masalah yang diangkat. Nah, mereka ini cenderung untuk memaksakan kehendak atau keinginan mereka terhadap masalah-masalah yang mereka inginkan jika persoalannya seperti itu. Maka sekian dari saya. Jadi masalah-masalah untuk kasih sayang ini harus sesuai dengan porsinya, di mana anak-anak ini membutuhkan kasih sayang dari seorang guru, namun tidak boleh berlebihan karena akan memberikan dampak negatif juga pada anak-anak. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Kayla. Waktu dan media dipersilakan. Terima kasih Saudari Elvin yang telah memaparkan materi terlebih dahulu. Izinkan saya, Kayla Shani, dengan NIM 2103686, memaparkan materi tentang peran kasih sayang dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kasih sayang berperan penting dalam pengaruh roh dan keseimbangan jiwa anak-anak. Terlihat dari anak-anak yang memiliki keluarga harmonis, hangat, dan cukup kasih sayang dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya, akan cenderung menimbulkan atau memunculkan sifat yang lemah lembut. Mereka biasanya akan lebih menonjolkan bahwa mereka memiliki kepribadian yang mulia, lalu mereka akan lebih senang atau lebih mudah mencintai orang di sekitarnya, dan juga mereka akan berperilaku baik di masyarakat. Menurut Wardani tahun 2002, ia mengemukakan bahwa seorang pendidik harus melakukan berbagai peran dalam menjalankan suatu proses pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah pendidik sebagai pembimbing. Dapat kita lihat bahwa saat ini banyak anak yang melakukan perilaku menyimpang. Nah, itu disebabkan oleh atau diakibatkan dengan adanya kekurangan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua mereka. Nah, sebagai pendidik kita atau seorang pendidik harus memberikan kasih sayang itu terhadap sang anak agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal menyimpang yang akan dilakukannya. Nah, dengan itu, sang pendidik atau guru juga dapat membimbing anak tersebut mengenai jalan yang baik untuk masa depan. Yang kedua adalah pendidik sebagai pembentuk kepribadian. Sekarang, ada juga ya anak-anak yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, bunuh diri, dan kejahatan lainnya. Dan lain dan tidak bukan, itu karena kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua kepada mereka. Nah, di sini pendidik harus memperhatikan dan menjalankan perannya terhadap pembentukan kepribadian anak. Lalu yang ketiga adalah pendidik sebagai tempat perlindungan. Seperti yang kita tahu, tidak semua anak mempunyai atau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga atau orang tuanya. Nah, ketika mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya, maka dengan itu kita sebagai pendidik harus memberikan kasih sayang, sehingga ketika kita memberikan kasih sayang, kita memberikan kenyamanan, dan ketika siswa tersebut sudah merasa dekat kepada kita, maka otomatis ia
akan merasakan bahwa kita adalah tempat perlindungannya selain kedua orang tuanya. Nah, di sini juga kita harus bisa menjadi tempat berkeluh kesah, kita harus bisa memberikan saran, mendengarkan ceritanya, bahkan berupaya untuk menjembatani hubungan antara siswa dan orang tua agar menjadi lebih baik. Yang keempat adalah pendidik sebagai figur tauladan. Tidak hanya orang tua yang menjadi figur tauladan, melainkan seorang guru juga menjadi figur tauladan bagi para siswa atau peserta didik. Dengan seorang pendidik bersikap atau berperilaku ramah, hangat, selalu tersenyum, tidak memperlihatkan wajah yang kusam dan kesalnya, dan selalu merespon atau merangkul anak-anak, maka ini adalah upaya untuk menumbuhkan kondisi psikologis anak yang sangat baik. Anak tidak jadi takut dalam berbicara, dapat mencurahkan isi hatinya, dan dengan ini juga anak-anak akan turut aktif dalam keikutsertaan kegiatan para peserta didik. Baik, yang terakhir adalah pendidik sebagai sumber pengetahuan. Seorang pendidik selalu mentransformasikan pengetahuannya kepada seorang anak didiknya. Dengan pengetahuan tersebut, maka peserta didik akan mendapat ilmu dan tidak dipungkiri dapat berubah sikap dan perilaku seorang anak didik. Perubahan itu dapat berubah secara positif maupun negatif tergantung dengan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik tersebut dari seorang pendidik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh kasih sayang dalam pendidikan. Contoh kasih sayang dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu dalam sudut pandang seorang guru dan dalam sudut pandang seorang murid. Dalam sudut pandang seorang guru, yaitu antara lain, pertama, merawat anak-anak mesti dengan rasa welas asih. Yang kedua, guru menyadari anak merupakan amanah titipan dari Tuhan. Dan yang ketiga, perhatian guru kepada murid yang proporsional. Lalu yang kedua ada dalam sudut pandang seorang siswa. Antara lain, yang pertama, tidak menghina dan selalu memuliakan guru. Yang kedua, mengucapkan salam dan mencium tangan guru ketika bertemu. Dan yang ketiga, mendengarkan dan melakukan nasihat baik dari guru. Lalu selanjutnya ada fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Fungsi wibawa pendidikan adalah membawa anak ke arah pertumbuhannya, yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalaninya. Merujuk pada faktor yang pertama, dalam menggunakan kewibawaan hendaklah didasarkan atas perkembangan anak sebagai pribadi. Yang kedua, pendidik hendaklah memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Dan yang terakhir, pendidik hendaknya menjalankan kewibawaan atas dasar cinta kepada anaknya. Sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.